kaji baru. Kan kita bahas terkait persiapan kita Ramadan, udah lewat kita di Nusaban. Jauharu saumi adaluhul yuau. Hakikat puasa adalah lapar. Lapar. Jangan ditambah sakit menahan lapar hakikat itu. Kalau ditambah hakikat puasa menahan lapar, kurang tepat. Kenapa ada versi kita tidak ikhlas menahan lapar? Ya. Manusia itu lapar, arti kata butuh Allah ya, pasti. Ya. Lapar itu bukan terkait dengan zahir aja, ya. Lapar ilmu, lapar harta. Ya. Hakikatnya begitu, maka diperintahkan puasa. Ya. Supaya Allah bisa memberitahu melalui ilham. Kategori ini terkait tasawuf amali ya, akhlaki, akhlak dan amalan, bukan falsafi. Ya. Jadi tasawuf itu banyak ini alirannya dan agak berat ya. Karena ini awal sekali dibahas oleh ulama-ulama kuno, Hujwiri. Ya. Kasyiful Mahjub pernah dengar? Itu yang kita bahas. Kitabnya Kasyiful Mahjub, tapi intinya ada Ihalumuddin perbandingannya, dan tentunya semua itu berdasarkan Quran dan hadis. Sebelumnya kita akan melakukan tahlil sebagai penutup Syahban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdan mustaghfirin, hamdan yuasi ma'amahu yukafi umajida, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la ilaha ibadah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Sebelum kita taklim seperti biasa, kita memohon syahadat. Syaban itu penuh dengan syahadat. Perjanjian kita kembali sholawat, istighfar kepada Allah, juga mengingat zikir. Ada pengertian taubat, tahara, dan ada pengertian al-ihlam dan kofi. Diikuti sama-sama hadirin, lurus niat ridha Allah. Langsung saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. 3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selawat umi 1 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa dan niat. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Zikir jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah, Allah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, Allah, la ilaha illallah, 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 ya Allah, la ilaha illallah, 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 Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 ya Allah, 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 la ilaha illallah, 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 Allah, Allah,
Muhammadur Rasulullah ila hadiniyah asyolihi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah wa bidullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kulli syai'in qadir tapi hajatina wa khususon abaruya nur Muhammadin khususon illa ruhi Muhammad nabiyunaka muslimin mukminin wa muhsinin wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususon arwahi muslimin mukminin wa muhsinin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya jalmani wala yaumanu alaika ya jal jalali wal ikram ya jat tauli wal in la ilaha illa anta darul lazin wa jarul mustadhirin wa amanul qaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka bi umil kitabi syakian au mahruman au maturdan au muktaron alaila birizki famhu. Allahumma bi fadlika syakawati wa harmani wa tardi waqti tari rizki wa atsbitni indaka bi umil kitabi syaidan marjukan muwafaq faqallil khairat wa innaka qulta wa qaulta wa qaulukal haqq fi kitabikal munazali ala nabiyyikal mursali yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitabi Ilahi bitajalil adami fi lailitin nafsi min syahri syabanil mukaramil lati yufraku fiha kulli amri hakim wa yubron isrif inni minal balai ma'alamu wa ma'la alam wa anta alamul ghaibi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Rabbku, wahai yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah kepadamu, wahai yang mempunyai keagungan, kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan, yang memberi nikmat, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan, dan tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah, ya Rabbku, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam umul kitab Lauh Mahfuz,
yang berada di sisimu sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, atau disempitkan rezekinya, sudahilah ya Allah, kiranya Engkau menghapuskannya. Ya Allah, ya Rabbku, berkat karuniamu apa yang dalam umul kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, dan sempit rezeki. Dan sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam umul kitab yang ada di sisimu ya Allah, agar aku menjadi orang-orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang banyak lagi, beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan. Karena sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitab-Mu, dan firman-Mu adalah benar, yang diturunkan melalui lisan Nabi besar Muhammad SAW yang Engkau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki, menetapkan di sisinya ada umul kitab. Ya Rabbku, berkat penampilan yang maha besar dari rahmat-Mu yang turun ke bumi malam ini di pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Ya Allah, ya Rabbku, sudilah kiranya Engkau menghindarkan diriku dari segala bencana yang aku ketahui dan yang tidak ku ketahui, serta yang lebih Kau ketahui dari diriku. Dan Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Berkat rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga Dia melimpahkan salam sejahtera kepada mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita sudah lewat Sya'ban ya. Khususnya nisfu Sya'ban ya. Kita masih masuk Sya'ban ya. Ini penting amalan yang mesti diketahui dalam menyambut, menyongsong tamu agung kita, Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan bisa ada waktu dan diberi umur panjang. Ada amalan doa yang dibaca pada malam tanggal 1 Ramadan. Mengingatkan lagi, sebelum antum semuanya sholat tarawih. Sering lupa kita. Yang mesti dibaca sebelum antum melaksanakan sholat istirahat, ya. Karena besoknya kita akan melakukan puasa. Hadirkan, hudurkan sifatun Ramadan. Karena Ramadan itu salah satu nama Allah juga yang tidak termaktub dalam Asmaul Husna. Yang mesti dibaca boleh jahar, boleh dalam hati, tapi sebaiknya jahar, terdengar oleh telinga. Assalamualaikum ya syahrul syiyam. Assalamualaikum ya syahrul qiyam. Assalamualaikum ya syahrul iman. Assalamualaikum ya syahrul Quran. Assalamualaikum ya syahrul anwar. Assalamualaikum ya syahrul maghfirati wal ghufran. Assalamualaikum ya syahrul darajati wa najati minad darakat. Assalamualaikum ya syahrul tabi'inal abidin. Assalamualaikum ya syahrul arifin. Assalamualaikum ya syahrul mujahidin. Assalamualaikum ya syahrul aman. Kunti lil asyina habsyan walil mutakina unsya. Assalamu ala qanadilil wal masobihid jahirah wal uyuni syahirah wadumu'il hatilah wal maghribil muta'aritirah wal aboritil musakaibatil mutafatirah wal anfasis syahidatil minal qulubi maktakirah. Allahumma ij'alna mimma qabilta syiyamu wa sholatuhum wa badalta syai'atihi biwasanati wa adqaltahu birahmatika bijanatika wa rofata darajatihi birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah maluncurnya Pak ke masjid atau ke sholat tarawih sendiri.
Artinya udah dong share, semuanya udah tahu. Nah, amalan ini jarang dilakukan. Tidak terasa kalau Ramadan itu ada. Hadirkan Ramadan dengan salam. Siapapun juga kalau dia hadir, dia memberikan salam. Sayang, terlalu pekanya, terlalu tidak mendengarnya, batin kita tidak mendengar salamnya Ramadan. Karena Ramadan juga diciptakan. Paham ya? Ini penting. Pertengahan Syaban alias malam nisfu Syaban telah kita lalui. Mudah-mudahan antum semua ada mengamalkan. Ada yang dibawa lalu biasa aja, ada yang tidak. Menyambut tamu itu macam-macam. Ada yang biasa saja, ada yang serius, ada yang sesore hari disiapkan rumah kita. Ya, tergantung kepada keimanan antum. Beberapa hari lagi, insya Allah, kalau Allah berkehendak memberi umur panjang, kita menuju kedatangan bulan suci Ramadan. Disitulah ada rahim Allah yang diturunkan ke bumi. Kodrat zamannya. Kita memasuki konteks alam wakat akhirati ya, di bulan Ramadan. Yang disuruh oleh Allah mengikuti sifat Allah, sifatku, bukan sifat malaikat. Tidak makan, tidak minum, tidak kawin pada jam-jam yang sudah ditetapkan secara aturan syariat. Setuju? Mudah-mudahan antum, karena ada nafsu, antum jadi mulia di atas malaikat. Malaikat nggak ada nafsu, bro. Ya, makanya puasanya terus menerus. Ya. Nah, kita ini jadi sempurna karena kita dikasih ujian, dikasih penghambat, dan kita bisa mengendalikannya. Maka antum mulia. Jadi jangan dianggap sepele persiapan kita Ramadan. Apapun juga kalau kita ingin menemui seseorang atau ingin berjalan sesuatu tanpa bekal kesempurnaan ilmu, bekal kesiapan fisik, hasilnya nggak sempurna. Setuju? Disinilah sore hari ulama lama, bahkan ada yang 6 bulan sebelumnya mereka sudah mempersiapkan Ramadan. Sedangkan Nabi ada bulan tertentu, bulan Syaban itu bulannya Nabi, mempersiapkan hanya untuk khusus Ramadan dengan puasa yang banyak, ialah puasa sunnah paling banyak di Syaban. Di sini kita sudah banyak tahu begitu pentingnya Ramadan. Mungkin lama, mungkin akhir umur kita Ramadan seperti budaya dan biasa saja. Itu sebabnya kehidupan kita 11 bulan. Tidak ada efek yang disebut keyakinan kita bahwa Ramadan itu adalah perencanaan awal kita untuk melangkah ke setahun depan. Ya. Disitulah charger cas kita mesti diulang-ulang. Mudah-mudahan antum semuanya bisa mendapatkan puasa Ramadan dalam sisi yang lebih bermakna. Jadi sebenarnya kenapa kita harus puasa saat bulan Ramadan? Ini pertanyaan. Kenapa? Puasa Ramadan tentunya merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam di dunia, kan? Tujuan asli dilakukan puasa saat bulan Ramadan adalah untuk apa? Untuk antum bisa kembali fitrah kepada manusia akhirat. Fitrahnya begitu. Fitrah asli manusia itu. Fitrah asli manusia di sini sendiri adalah suatu bentuk rasa syukur. Kamu dikasih fitrah sebagai manusia yang istilahnya sempurna sebetulnya. Itu syukur. Kalau antum dijadikan bukan manusia gimana? Masya Allah. Terhadap miliaran sistem organ dalam tubuh kita yang telah diberikan oleh Allah. Syukuri itu. Sebenarnya seluruh tubuh kita dapat menjadi sehat, kan? Pulih sepenuhnya, nggak perlu laku lagi terapi pengobatan atau medis. Hanya dengan minum seteguk air. Karena hakikat energi kita itu bukan dalam konteks materi. Oleh karena itu, memakan satu hidangan dalam satu hari sudah sama manfaatnya sebetulnya dibandingkan dengan makan banyak hingga benar-benar kenyang. Ini terkait dengan kaji dalam konsep hakikat puasa adalah bukan menahan lapar, tapi lapar itu sendiri. Seorang yang makan satu kurma seharian manfaatnya sama dengan orang yang memakan satu hidangan nasi penuh. Hakikatnya begitu. Disinilah
maka puasa terlihat di mana kita dapat memberikan manfaat yang cukup bagi kita selagi dapat mengontrol diri agar bisa lebih taat kepada Allah. Ya. Jadi berdasarkan hadis qudsi, Rasulullah bersabda, jangan lupa nih hadisnya terkait dengan lapar. Ja'iun summa saturani wa kun kariman wasata arifuni wan fasil anil alami fatati ilaliyah. Berlapar-laparlah maka kau akan melihatku, kata Allah. Jadi lapar itu antum baru bisa melihat Tuhannya dalam konsep rohani. Hadis ini sahih. Berlapar-laparlah maka kau akan melihatku. Bersikap warailah, niscaya kau akan mengenalku. Tidak sombong, tidak ria, maka Allah akan mudah dikenali. Dan berlepas dirilah dari dunia. Jangan terlalu mendunia. Jangan terlalu menghilangkan dunia. Sekali-kali berlepas dari dunia, maka kau akan sampai berhadapan kepadaku. Nah, itu maknanya. Jadi intinya lapar dalam hadis tadi. Karena itu lapar bagi orang yang lebih mengenal hakikatnya, konsepnya, dengan amalan puasa, itu lapar yang dipaksa. Betul kan? Lapar yang dipaksa adalah saum. Betul. Ya. Kalau angku jadi miskin, nggak ketemu makanan, itu lapar. Laparnya bukan dipaksa itu, memang nggak ada. Nah, ya. Nah, ada waktu yang antum harus lapar. Dipaksa. Ramadan. Nah, bagi antum yang tidak ngerti masalah ini aja, maka antum menganggap sepele itu waktu nanti. Masya Allah, sial hidup antum. Bukan kutuk loh. Karena efek tubuh itu yang menyehatkan bukan dokter. Ya, perintah tata aturan hidup oleh Allah. Ya, wajib Ramadan puasa. Bahkan kalau ingin bertemu denganku, tambah 10 hari seperti Nabi Musa. 40 hari puasa. Dengan jeda di fitri yang nggak boleh puasa, haram. Maka ditambah 10. Maka itu naik makrifat nanti. Itu ada di Quran. Di Al-Araf. Nanti kita baca. Jadi kalau antum ingin sempurna betul puasanya, ingin makrifat bertemu dengan Allah, tambah 10. Dan itu bukan hadis. Itu wahyu dari Allah langsung. Lapar bagi orang yang paham menjadi perisai orang yang juhud. Orang yang qanaah. Jadi bahasanya gini, lapar yang dipaksa itu tameng, yaitu puasa. Tidak terletak pada Ramadan saja. Kalau antum ingin sederhana kehidupan antum tapi cukup, ingin qanaah kepada Allah tapi cukup, puasa. Betul kan? Jadi perisai tameng qanaah, juhud adalah puasa. Apakah itu wajib, apakah itu sunnah? Ya. Karena di dalam lapar ada apa coba? Bisa mengistirahatkan sejenak persoalan duniawi. Dipaksa kan? Yang membukanya adalah ingat duniawi, disebut kenyang. Betul kan? Maka pas antum kenyang, masuk itu syahwat duniawi. Setuju nggak? Pas antum kenyang, maka ingat dunia. Coba antum dikasih kekurangan, pasti ingat kepada yang memberi kekurangan. Pas dikasih kenyang, kalau makrifat sebenarnya ingat juga yang ngasih kenyang. Nah, ini makna ini yang sering antum lupa. Setelah kenyang,
tersingkaplah satu persatu nafsu, naiklah korin. Perhatikan, antum pas berbuka puasa, yang paling senang tuh apa? Di antara sebelum berbuka, pas berbuka. Sediain kolak semuanya penuh-penuh Pak. Satu gelas saja tek, sudah itu kolak hilang semuanya. Betul kan? Jadi kalau ingin yang jomblo itu nikah, senangnya kapan? Pas mendekati waktu mau nikah. Pas sudah nikah besok nonde nyasa deh gitu ya. Betul nggak? Kira-kira gitu puasa deh. Maka jangan berlebihan. Sediain kolak, teh talur, langkok. Serut sakit sih, kanyang sadanya. Jadi seteguk air itu sudah makrifat sebetulnya. Disitulah juhud. Sekian detik saja. Tidak konstan nafsu itu, menggebu. Melalui kenyang, keinginan untuk menggasak satu sama lain semakin potensial. Setuju nggak? Itu kenyang. Kaya, kecil semuanya. Timbul serakah. Tubuh mulai nggak enak akhirnya. Pasti. Kenyang tubuh nggak enak tuh. Lapar juga nggak enak bro kalau kebangetan. Ya. Kalau tubuh sudah nggak enak, hati bergejolak. Kok ngajinya lapar ya bulan puasa ini? Enggak, pahami dulu konsep lapar itu. Kan hakikat puasa lapar. Sementara sirnya yang seharusnya menjadi tempat penyimpanan khasanah ilahi, kalau antum kenyang, apalagi kekenyangan ditambah kekenyang, mesti tarak. Ya. Di sanalah tempat khasanah ilahi menjelma menjadi serigala buas yang disebut korin numpuk. Energi korin naik. Serigala. Disitulah penutup segala kebaikan. Aduh berat bener kajinya nih Num. Aneh-aneh bahasanya. Enggak. Ini bahasa biasa sebetulnya. Puasa itu sendiri hakikatnya kan lapar. Dalam satu rangkaian. Lapar dalam satu rangkaian. Diawali dari puasa, lalu lapar. Namun dalam risalah hari ini nih, Anung tidak akan membahas yang lebih tinggi lagi. Karena lapar kalau dilanjutkan dengan hakikat kenyang, nggak putus. Ya, Anung sebagai pentalim, ya, memilih untuk mengkaji termas tentang lapar aja dulu. Mungkin besok kita kaji kenyang, gitu ya. Nah, jadi lapar kenyang gitu aja ya. Nah, kita kaji lapar dulu ya. Ini kok jadi kaku gini. Mau nggak ngaji lapar Pak? Mau ya? Nah. Secara lahiriah maupun lapar sebagai makna simbolik. Itu dulu. Iktibar. Lapar itu maknanya simbolik. Ya. Meski keduanya tidak berlaku sebagai oposisi kalau digabungkan dengan puasa, oposisi biner nggak berlaku. Nggak terkait dengan oposisi biner. Namun adanya yang satu menyebabkan keberadaan lainnya. Akibat antum puasa timbullah lapar. Betul kan? Oposisi dengan biner. Apa nih ngaji ini? Betul nggak tuh? Ya bagi yang agak sedikit sulit aja tangkapnya ya. Pokoknya gini, lapar itu dipaksa dengan menahan. Ya. Nah. Tentunya kajian ini tidak berhenti pada konsep lapar aja ya. Ada kaitannya secara spiritual dan terkait dengan perintah-perintah Allah melalui Quran tentunya. Nah. Dan puasa seperti sejak digaungkan, diperintahkan sebagai laku sufistik, khusus orang sufistik ya. Itu beda maknanya dengan secara syar'i. Tapi sufistik sendiri tidak boleh meninggalkan puasa syar'i dan harus keharusan disejalankan. Ya. Atau bahkan dalam bentuk peribadatan. Lebih jauh lagi gini. Kalau kita melihat di balik makna tersirat sepertinya perlu dilakukan kajian ini sekedar
bukan euforia peradaban aja, kebiasaan aja, namun dapat berdialog dengan zaman. Bukan andar wakat. Wakatnya sudah berketerusan. Itu konsep lapar sebetulnya. Berat ngomong. Kata-kata Andung pun nggak keluar tuh, apa ya bahasanya ya, susah tuh. Ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ketangkap ya. Seperti kita tahu, ada satu kitab. Ini sulit kalau tidak dijelaskan. Karena ini kitab yang paling awal sendiri mengupas masalah tasawuf. Ulama paling awal. Yaitu kitabnya Kasyiful Mahjub. Pernah ada yang baca? Kasyiful Mahjub itu karangan intelektual Persia, Al-Hujwiri. Ya. Nah, bagi-bagi aktivis akademis agama di UIN mungkin udah tahu itu kitabnya. Jadi sekali-kali baca kitab itulah, ya. Tapi di sini referensinya kekinian, coba seterapkan. Ya. Ia menjadi salah satu deretan karya awal dalam kajian tasawuf. Kasyiful Mahjub itu pemahaman yang dibangun di dalamnya, isinya di sana Anung tidak akan menjabarkan terkait dengan kelompok sufi pada masa itu, tidak, supaya lebih menciut. Ya. Karena kitab ini lahir sebelum referensi tasawuf lainnya muncul ya. Jadi awal. Udah lama banget kitabnya. Tentunya dalam jalur sufisme namanya. Al-Hujwiri sebagai pengarangnya lebih condong kepada tasawuf akhlak. Akhlaki. Bukan tasawuf falsafi. Beda lagi dengan Al-Ghazali. Ya. Kalau ahlaki ke amal, kalau falsafi bab fikih, gitu aja lah, gampang itu kan, ya. Itu teori, tapi yang penting kan diamalin. Jadi falsafi, tasawuf falsafi harus diahlakikan, enggak? Paham nggak? Itu harus ada digabung, ya. Ketika seorang sufi mencapai tingkatan tertinggi sekalipun, jangan dilupakan ini. Apal dua kitab ini atau kitab-kitab Al-Ghazali, Iyamuddin, Ghania dari Syekh Abdul Qadir Jilani atau kitab Hikam, tolong tetap terkena kewajiban hukum syariat. Sampai tetap. Ya. Kita masuki belantara Kasyiful Mahjub. Ya. Kita akan disuguhkan pengenalan sufistik lebih sebagai pelaku daripada pemikiran. Amal. Lebih ke amal. Di sini terkait penjelasan tentang lapar. Kita awali dengan lapar tadi dari Andung ya. Pengawalan hakikat lapar. Kata Allah berada di Al-Baqarah 155, dibaca. Itu dasarnya.
adalah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu menahan. Itulah saum. Jadi puasa itu, lapar itu dari Allah. Pas datang lapar, antum disuruh puasa, duduk naik sawat antum puasa. Kalau antum belum diberikan wadahnya, tahu nggak? Gitu kan ya, kan ada hadis itu ya, makanya gitu ya. Poin utama dari penukilan ayat tadi, antum itu artinya belajar hakikat lapar. Jadi dasarnya itu, setuju nggak? Iya kan? Jadi puasa dasarnya itu. Jangan langsung ke syar'i. Kalau syar'i perintahnya menjadi taklid. Pokoknya gue puasa deh, karena perintah Allah. Itu nggak berkembang hakikat pemahamannya. Ya. Nah, disinilah konteksnya kita memperdalam perkara puasa dengan ilmu supaya puasa kita itu lebih sempurna. Ya. Ya. Di dalam lapar tersimpan kemuliaan yang besar. Percaya nggak? Percaya nggak? Doa orang yang lapar pasti kabul. Betul kan? Makanya kalau antum misalnya ingin lebih sempurna permohonan antum kepada Allah, puasa sunnah, ya kan? Orang dulu kan sebut Senin Kemis, ya kan? Nah itu diimbangi dengan permohonan, ya kan? Ya, itu. Tapi ingat ada tempatnya. Bagi orang-orang yang lebih makrifat, mengenal aturan, ada tempatnya. Ya. Jelas di lapar itu tersimpan kemuliaan yang besar, dan satu hal yang terpuji berdasarkan pandangan manusia dan agama, yaitu tadi menahan. Sebab pikiran orang yang lapar, nih, ini analisa logikanya ya. Orang yang lapar pikirannya begini, bisa menjadi satu indera penglihatan. Wah, ini bingung kan? Akan timbul indera penglihatan yang lain. Kecerdasannya berbeda. Dan ingat, terakhir kalau itu paham, antum menjadi sehat, teman-teman. Pasti bisa sehat. Maka bagi siapa yang mau mengambil bagian dari riyadhah, latihan berpuasa, jangan latihan aja, ambil hikmahnya. Dalam amal puasa Ramadan nanti, niscaya kepuasan dalam diri akan melemah dan turun. Manusia itu puas, bro. Dalam pengertian konteks positif ya, puasnya ya. Kenapa puas? Karena kalau ibatul. Itu sebabnya lapar akan menundukkan jiwa, semakin khusyuk, mengkhusyukkan hati. Ini ada sabdanya Nabi mengajarinya. Hakon asyaitonu yahtalu damal insani. Lidayudalikul juwawiyatariku syaiton. Artinya, sesungguhnya setan menempati aliran darah manusia. Maka persempitlah jalan setan itu dengan yatariku syaitonu juwaw, lapar. Betul kan? Hadis ini sahih. Jadi mempersempit jalan setan itu bukan dikicu nadiawa. Mati wa. Jangan banyak makan, berpuasa. Kalau marah tinggi puasa. Puasanya apa? Yang enggak permanen. Hano. Enggak ngomong. Pergi yang mudah terkontaminasi dari sesuatu. Puasa juga namanya kan? Sepakat. Berwudu sholat 2 rakaat, kalau darahnya toh masuk juga setan tetap aja nggak ada realisasinya. Iya kan? Dengan lapar. Apakah bagus perut yang kenyang? Apakah bagus perut yang kurus? Kulit pembalut tulang. Dua-duanya nggak bagus.
Contoh postur Nabi, tidak gemuk, tidak kurus. Melihat orang yang mulia gampang aja. Perut buncit nggak? Kuri kerempeng enggak? Gitu sih. Kan gampang tuh. Iya kan? Tengah-tengah kata Nabi kan gitu. Ya. Masya Allah. Manusia menderita dengan lapar, benar. Tetapi sejatinya dia mempersulit gerak setan. Setuju nggak tuh? Setuju ya? Sejatinya gitu. Makanya fakir miskin yang nggak makan itu nggak sering kerasukan, bro. Perhatiin tuh, ada nggak fakir miskin kesetanan? Nggak ada. Yang kesetanan itu kekenyangan. Setuju nggak tuh bahasanya? Iya kan? Kalaupun laparnya sebatas menahan lapar dan dahaga, puasa di awal, setidaknya pemahaman kita berbeda. Iya kan? Pikirannya terpusat pada aktivitas lapar kan? Kalau kita lapar bener nih. Aneh, lapar. Kusu lapar. Kusu juga. Kan kusu tuh, di lapar tadi kan. Mikir yang aneh-aneh enggak? Ayo. Besok gua laparin lo supaya kusu. Gitu. Gitu. Iya kan? Enggak maksiat. Karena fokus aktivitas itu ke lapar. Enggak sanggup memikirkan keasikan lain-lainnya kan? Enggak kan? Gimana? Dong doain lapar antum seumur hidup. Ya, enggak bergerak di saya mulut ini. Berhenti ini pencernaan. Ada loh orang-orang sufi yang pandai begitu. Yeah. Keasikan lainnya selain membayangkan sepaket kenikmatan, itu aja pikirannya. Kapan ada nasi, kapan ada itu. Makan dan minum. Gerakannya terbatas karena perut yang kosong. Otomatis. Nah, jadi alih-alih berpikir untuk bermaksiat lahiriah, terik panas kondisi yang lemah, membunuh nafsu sesaat. Iya kan? Puasa yang benar, ini enggak pas mau puasa kita pupus sekenyang-kenyangnya. Tidur mandi 10 kali. Ya, ini puasa apa ini? Enggak ada hakikatnya ya. Enggak begitu. Dia menjadi penderitaan bagi badan, tapi sebenarnya hati ya cemerlang. Jiwa akan bersih dari lapar. Melalui lapar inilah manusia akan dapat melihat Tuhan itu tingginya. Muka siapa? Dalam konteks rohani. Bukan dengan indrawi ya. Nanti displesetin pula di luar kajinya ini. Karena di-share kan. Karena itu lapar diwajibkan oleh Allah di bulan yang sudah ditentukan. Dan kalau antum kalau lapar ini masih riyado, bingung. Jangan deh jadi riyado. Sudah ada hakikat sebenarnya lapar sampai muka syafah. Iya kan? Oke, menjadi riyado besok lah. Besok menjadi riyado separuh lah ya. Latihan aja. Penting dalam menapaki jenjang menuju Tuhan. Itu amalan. Berbagai ungkapan dapat kita temukan dalam perkataan, di antaranya sahabat tabi'in ya. Yahya bin Mu'ad. Kata Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu lapar ada 4 tingkatan. Catat tuh. Lapar itu ada 4 tingkatan. Nanti puasa antum lapar di tingkatan mana nih? 1. Laparnya bagi seorang murid menjadi riyado. Mudah-mudahan antum riyado. Puasa besok latihan. Itu murid namanya. Ya. Banyak ini. Ya. Kedua, bagi para pelaku taubat. Ya. Udah naik sedikit tuh. Tadi murid taubat, puasanya orang taubat. Menjadi sarana apa? Permohonan ampunan.
Latihan juga sebetulnya. Iya kan? Itu latihan juga. Makomat ketiga, bagi para jahit. Tahu jahit? Bukan tukang jahit. Jahit itu nama aslinya juhud. Maknanya sederhana. Enggak tinggi, enggak bawah. Ya, jadi jahit bukan melarat. Ajaran Islam itu. Bagi para jahit, menjadi taktik atau siasat supaya jangan mudah dipengaruhi oleh hawa korinmu gitu. Bahasa Andung itu. Hawa setanmu. Taktiknya gitu. Karena dipersempit. Strategi. Duduk ya. Keempat. Kira-kira ini dia. Di sini semua nanti puasanya keempat ini semuanya. Puasa ahlul makrifat. Hebat. Ya. Mudah-mudahan dong doain sampai puasa ahlul makrifat menjadi sesuatu yang terpuji bersama Allah. Berat ya. Ini semua karena kerakusan diri bermula dari syahwat. Antum rakus itu bermula dari apa? Syahwat. Iya kan? Syahwat jangan disamakan pembuka jalan untuk masuk waswisu visudurinas. Pembukanya persempit. Perut yang menggiring nafsu untuk berbuat menyelisihi ketakwaan dan ketaatan, itu kunci tempatnya perut. Dapur. Para pelaku taubat, Nung terangkan dulu, perlu melakukan ini dalam rangka pencegahan kembali kepada tindakan kemaksiatan. Tidak diulang lagi dosanya. Ke perut. Maka ada puasa taubat itu. Adapun para jahit melakukannya sebagai pembebasan diri dari makanan dan aktivitas mengunyah. Mengunyah. Yang bisa meneguhkan mazhab dan kebiasaan mereka, mazhab kebiasaan mereka. Sementara bagi ahlul makrifat ya, menjadi tindakan yang terpuji karena dia telah melintasi ragam tahapan riyadhah, latihan, tajribat. Latihan itu tajribat, siasat, dan lain sebagainya. Itu makomat yang tertinggi. Itu penjelasannya. Dari Yahya bin Mu'adz tadi menerangkan lapar itu pada makomatnya. Ya kan? Nah. Ini penting untuk persiapan kita Ramadan. Karena Ramadan itu perlu ilmu. Ya, nggak sama dengan sebelumnya. Ya. Nah. Ulama dulu dalam nasihatnya sering menyindir orang-orang yang hidupnya untuk makan. Andung nggak pernah nyindir. Andung nasihatin aja. Ya, apa nasihatnya? At-tadanasu an yakulu liya isu lakina kata isu litakula. Apa tuh? Orang-orang dulu makan untuk hidup. Tetapi kalian hidup untuk makan. Kayak mbek. Aduh, gak enak aja itu. Itu Ijwiri ngomong kayak gitu loh. Lihat deh di Kasiful Majub tuh. Betul. Ini kalau yang duduk di Kasiful Majub ngelotok nih. Udah berulang-ulang dikaji. Karena maknanya dikupas-kupas gitu. Tapi pas narik dia ke silabus Quran agak keteter juga. Sering gak ketemu. Bukan cocologi ya. Itu perlu itikaf ya. Jadi atadan nasu an yakulu liyaisu lakinaka taisu litakula. Kalian hidup untuk makan ya. Ya bukan ya. Janganlah. Orang dulu makan untuk hidup gitu ya. Jadi menurut beliau Wizwiri ini ya, menurut beliau ya. Nung nukil aja ya. Kita kupas nggak mungkin lah kita menjadi paham agama tanpa mendalami ulama-ulama dulu ya. Menurutnya kedua hal ini berbeda ya. Yang pertama berbeda dengan yang kedua.
Dalam arti kalau para salafus saleh menghabiskan hari-harinya dengan menyengaja bahasanya untuk lapar, disengaja untuk lapar, itu hanya berharap ridho Allah. Dia itu orang dulu itu, ulama dulu, mudah-mudahan ada sekarang, laparnya disengaja untuk mencapai ridho Allah. Lapar menjadi jalan hidupnya makanya kalau begitu. Ya, bukan keterpaksaan. Antum besok menahan keterpaksaan tidak? Ridho. Karena itu untuk antum. Makanya karena sangat dalamnya puasa, hanya Allah yang bisa menilai. Lapar menjadi sarana untuk mengikat sifat-sifat syaitonia yang ada pada manusia, yang menghujam dalam jiwa manusia. Itu sebabnya dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam karena faktor itu. Dari surga zana. Dijauhkan dari kedekatan dengan Allah. Itu ma'rifatnya. Ya. Tersebab apa? Sejumput makanan. Itu. Hanya sejumput makanan bisa keluar untuk dari surga. Aduh, berat juga gajinya. Selain itu juga seseorang yang laparnya karena terpaksa, puasa kan terpaksa. Bukan sebenarnya lapar. Mau antum sebenarnya lapar? Hah? Mau nggak? Fakir miskin namanya itu. Dijakatin orang sedekah jangan mau. Kalau dia jangan mau. Maka kalau antum tidak fakir miskin, jadilah lapar yang terpaksa. Betul? Supaya ada empati. Dia akan makan jika telah diperbolehkan. Bukan di Ramadan aja. Kapan antum diperbolehkan secara sunnah Rasul? Tidak di bulan Ramadan. Kapan boleh makan? Kapan tidak boleh makan? Tahu nggak? Ya. Tahu nggak? Kapan? Waktu Allah nggak boleh makan. Pas berhenti azan, antum jangan makan, bro. Itu masuk waktu Allah ini enggak Allah dijamin dia buncit. Itu spiritualnya begitu. Ini kok nyanyian dong? Enggak, banyak yang on enggak ngerti. Di Quran nyuruhnya gitu. Waktu Allah jangan makan. Berhenti seluruh kegiatan kan? Iya. Enggak ngehargai nih, adab loh. Mulai besok ya. Pas ajan enggak boleh ngunyah. Pas enak nih hamburger, pas ada awal buah burain keluarin aja. Atau telan ke sholat lu antum. Ah, disinilah kita aritnya, tahan-tahan waktunya azan. Ya, benar ini kaji nih, bukan kaji bohong-bohong nih. Begitulah ulama dulu ngajarinnya. Ya. Nabi Adam alaihissalam itu sebenarnya hakikatnya sejumput makanan. Buah kuldi. Keluar dari surga, bayangin. Antum sepele aja masalah makan nih. Halah, Masya Allah. Hati-hati Pak. Selain itu juga seseorang yang laparnya karena terpaksa bukan sebenarnya dia akan makan jika telah diperbolehkan. Bahkan dia tidak akan membatasi dirinya dengan makanan-makanan halal. Halal, pas Allah membatasi dia tidak makan. Tidak. Yang mana hal itu menjadi sesuatu yang terlarang bagi orang yang paham konsep puasa. Sehingga dia pun tak akan beroleh manfaat dari laparnya. Tak akan memberikan dampak apa-apa kecuali hanya lapar itu sendiri. Makanya kata Nabi, pas selesai puasa itu banyak hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Dalam hal ini antum mesti menegaskan lagi, kalau antum seorang murid calon rahim Ramadan, nanti antum calon masuk rahim Ramadan.
kodrat zamannya. Insya Allah harus menguatkan diri antum dengan 3 perkara. Nah, ini persiapan ilmu kita. 1, number 1. Akan tidur ketika mengantuk. Kemana ngaji ini? Tunggu dulu, itu lapar kaitannya apa? Antum tidur ketika mengantuk. Kedua, berbicara bila mana harus berbicara. Ketiga, makan saat benar-benar lapar. 3 tuh. Hakikatnya, kekuatan indera manusia bergantung pada makanan. Setuju? Setuju. Tapi jika indera tersebut dimanjakan dengan ragam kenikmatan makanan, otomatis tubuh sejati antum yang namanya jiwa menjadi rendah. Itu disebut jiwa rendah. Itu gunanya puasa. Akan menjadi-jadi nanti. Hawa nafsunya menguasai anggota tubuh. Efeknya ke sana. Bahkan setiap pembuluh darah terhijab dengan tabir yang merambat satu makhluk yang berjalan di aliran darah. Sampai itu terhijab. Disitulah kalau secara medis nanti keluar darahnya kotor. Maka ada konsep tibun nabawi bekam. Bukan ngambil darah murni. Karena makanan kan darah kotor itu. Setuju gak tuh? Itu konsep materi. Nah ini kan yang dibahas konsep ruhaninya. Di materi itu ada ruh. Itu korintu. Jadi dibersihkan dulu lagi itu. Nah ini lari ke tibun ya. Nanti jangan dulu deh kita bahas ini. Nanti kemana-mana nih. Jangan terhijab maksudnya gitu. Namun sebaliknya jika makanan dibatasi, dicegah, maka nafsu pun melemah. Otomatis akal akan timbul kekuatan. Timbul kekuatan. Kalau lapar antum akan berpikir, akal yang berpikir nanti. Akal yang naik, Mbak Aden supaya dapat makan. Betul kan? Pas kenyang antum gak berpikir kapan bisa makan kan? Nah deh kalau kenyang. Nah kan gitu. Jadi rahasia-rahasia bukti-bukti akan tersingkap insya Allah dengan hanya lapar aja dalam makna yang lebih dalam. Hingga ketika jiwa rendah antum tak mampu melakukan aktivitas, hawa nafsu menghilang, maka setiap keinginan yang sia-sia otomatis terhapus, terdelete sendiri dalam tujuan sering tidak benar. Puncaknya para pencari Tuhan, antum syalik akan memperoleh seluruh keinginannya, insya Allah itu puncaknya. Ya. Lebih jauh dari semua itu, lapar tidak sekedar mengajarkan kita untuk mematikan dorongan hawa nafsu, tidak. Bukan itu, rendah banget. Bukan hanya mengajarkan diri mematikan dorongan nafsu, makan dan minum, lapar dan haus hanya menjadi prasyarat luaran yang harusnya digali lebih dalam. Di sini kita bahas simbolisnya begini, iktibarnya begini. Lapar dari makanan dan minuman sejatinya memberikan isyarat yang sangat tajam bahwa manusia dianjurkan untuk menyudahinya. Jadi nggak boleh lapar terus 3 hari, nggak ada puasa 3 hari nggak makan, is dead. Sampai nggak? Itu makanya ada waktu. Atau setidaknya mencukupkan dengan karunia yang ada sebagai dorongan ibadahnya, bukan menjadi rakus memakan harta. Gasak sana, gasak sini, nggak ada habisnya. Seakan dunia hendak dilahap semua. Iya kan? Bukan monopoli kekayaan dan kehormatan tanpa pernah berbagi dengan yang lain. Nah, ini maknanya sudah tarbiyah. Tapi mencukupkan diri dengan perolehan dan menebar kebaikan kepada semuanya.
Itulah ungkapan simbolik dari para sufi. Kita ikuti ajarannya gimana mereka berpuasa. Disitulah menjadi muara ketaatan kita, puasa kita tidak seperti biasanya, akan berbeda dalam segala hal. Ini seperti yang diungkapkan pernyataan dari Abul Abbas Kashhab, seorang sufi. Ta'ata wa usi annaya tamidani ala rakfi faini minal kuzbi aindama akuluhu ajidu fin nafsi jauhara kuli katia lakin aindama amanauha ajidu fin nafsi asasa kuli nashatan taqwa. Ketaatanku, ketidaktaatanku bergantung pada 2 potong roti. Kubzi minal kubzi. Ketaatanku, ketidaktaatanku, kata Syekh Abbas, hanya tergantung 2 potong randang apa? Roti. Jika ku makan, kata beliau, aku menemukan bahan setiap dosa dalam diriku. Ramadan, kalau antum membocorkan diri, ada bahan untuk berbuat dosa langsung. Dan itu berlaku 11. Kalau antum bolong kemarin, pasti 11 bulan itu ada buat dosa karena itu. Paham nih? Jadi jangan main-main. Jika aku makan, aku menemukan setiap dosa dalam diriku. Namun bila mana aku cegah, aku menahannya, aku mendapati dasar bagi setiap aktivitasku ke depan, kesalehan dalam diriku. Luar biasa nih kata-kata. Betul kan? Itu makna Ramadan. Ketetapan yang sudah ditentukan waktunya saum. Artinya bukan membunuh nafsu. Secara lebih luas harus mengarah pada 2 hal. Lahiriahnya menahan lapar. Lahiriahnya kan menahan lapar. Menahan dahaga. Ruhaniahnya kira-kira apa? Ruhani kita mengontrol seluruh keinginan rendah yang terpendam dalam jiwa-jiwa antum. Kontrol dengan cara kita menahan secara materi. Karena itulah simbolisme 2 potong roti menjadi dasar ketaatan dan ketidaktaatan, kata Abul Abbas Kashhab. Siapa yang mampu mengendalikannya? Ia telah mengontrol gerak laju duniawi dalam diri. Namun siapa tak tahan dengan godaannya? Disitulah bermula seluruh kenikmatan semu bersumber kerakusan dan kerusakan. Simbolnya apa? 2 potong roti. Nah, ini. Ibadah ini adalah rahasia. Saum itu ibadah rahasia yang tidak ada kaitannya dengan ibadah lahiriah sesungguhnya. Nah, bingung lagi nih. Sesungguhnya begitu hakikinya. Tapi karena kita ada sisi majhar lahiriahnya, harus menahan. Paham makna? Paham makna ya? Suatu rahasia yang tak ada yang mengetahuinya selain Allah. Dan karena itulah pahalanya tak terkira di Ramadan. Antum karena nggak tahu, sangat tinggi maknanya itu. Manusia memasuki surga karena rahmat Allah. Benar. Bukan karena amal kamu, bukan karena soleh kamu. Antum masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena juhudnya kamu, itu bukan. Dan tingkatan mereka bergantung pada ibadahnya. Sementara menetapnya mereka di dalam surga yang langgeng kekal selamanya karena pahala puasanya. Beda tuh.
Karena pahala puasanya. Itu rahasiaku. Jadi muara lapar ada pada perut. Turun dulu. Muaronyo lapar ada pada parui. Muaronyo lapar ada pada kapalo. Salah. Bukan begitu, di perut. Perut merupakan tempat kontrol utama dalam pengendalian nafsu syahwat. Kontrol utamanya. Dia menjadi sumber syahwat dan tempat segala penyakit. Dan akhirnya timbul ketercelaan. Gitu. Ya. Dari sinilah segalanya bermula. Diikuti dengan syahwat kemaluan. Miring dia, sejalan. Ini kon coba langkin. Kalau perut nggak selesai, kemaluan ikut. Ya. Syahwat kemaluan. Dan menguatnya libido senang kawin. Anu nggak nyebut senang nikah. Itu penguat libido. Akibat dari perut dulu. Gairah pada makanan, timbullah perkawinan, mengantarkan pada cinta, kedudukan, dan harta. Nasihat-nasihat gitu. Keduanya membentangkan jalan pada kegemaran, kawin, dan makanan. Kelihatan. Posturnya kelihatan. Istrinya juga banyak. Ya. Ya. Nabi banyak istri kenapa? Nabi loh, beda nggak sama, bukan karena pengaruh syahwat. Udah ada kaji deh contoh Nabi. Antum nabi-nabi ya. Istri 4, 1 aja bengek antum. Pacar aja belum ada, ini gimana ya? Hati-hati, ada pembentangan masalah-masalah ini. Semua ini, di antara kedua ini akan memunculkan potensi ria. Saling bangga-banggaan, banyak-banyakan, kesombongan. Semua ini akan melahirkan gejolak hati, dengki, permusuhan, perseteruan. Ini melapangkan pengidapnya menuju masuknya permusuhan, kemungkaran, tindakan keji. Demikianlah keterangan Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin terkait dengan Ujwiri. Tapi konsepnya agak perbedaan. Kalau Al-Ghazali banyak dipikirkan dulu. Karena menggunakan falsafi. Kalau Ujwiri langsung amalan tadi. Lapar, tahan, gitu-gitu kan. Bedanya itu. Nah kita jangan baca taklid. Amati. Dalam kitab itu. Untuk intelektual muslim, orang-orang yang belajar agama tolong amati itu. Dan ada faedahnya untuk kita. Jauh sebelumnya persoalan ini telah dibahas, diulas oleh Al-Ujwiri dalam konsep ruhani, dalam konsep puasa. Jadi menurut sebagian orang, lapar mengendaki seseorang menghindari makanan selama 2 hari 2 malam. Ada pula yang mengatakan 3 hari 3 malam. Bisa juga seminggu atau bahkan 40 hari. Dalam konsep ruhani ya. Bukan dalam konsep johir. Kalau konsep johir ada batasan sen. Tahu nggak? Udah lemes, udah nggak bisa ngelihat awang-awang, makan dikit. Dalam ruhani tetap menahan. Ada berapa hari tadi laparnya ini? 2 hari. Ada pula yang mengatakan 3 hari. Ada pula yang seminggu. Yang sempurna 40 hari. Antum menahan tidak buat maksiat itu 40 hari itu akan menjadi kebiasaan sempurna. Makanya puasa yang untuk menggembleng tubuh, hobinya bermaksiat, makan kebanyakan, sampai 10 hari sunnah. Pemaksaannya 10 sunnah, 30 wajib. Ramadan 30, selebihnya sunnah. Paham? Ini ada di Quran. Antum amalkan nanti. Udah selesai Ramadan, pesta Idul Fitri, bodoh teuing, nggak disempurnain. Hasilnya nanti jadi repot. Dan ini semua pernyataan diamini oleh orang-orang yang mendalami firasat.
Di antaranya Ar-Razi dalam kitab Al-Firasatnya, sebuah petunjuk pada pengetahuan tentang perilaku, firasat sana dan kebiasaan manusia yang sangat gamblang. Dia mengatakan begini, perut yang lembek, tuh, perut yang tipis, mengisyaratkan sehatnya akal pikiran. Tipis, alhamdulillah duduk tipis, adonan gabuk, ada. Ini Ar-Razi loh. Dalam kitab firasatnya, bacalah kalau nggak percaya. Perut yang lembek, tipis, kata beliau, ini isyaratnya sehat akal dan pikirannya. Ya, ini bisa baca ya. Ya. Dan sebaliknya, perut yang tebal besar memperlihatkan orang yang senang kawin, nggak enak kan? Bener tuh bang. Aduh, bener ini Ar-Razi, bener ini. Bukan Ar-Razi yang ada di Tangerang ya. Yang ngarang kitab Al-Firasat. Namun dia pun mengkritik. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Firasat itu juga mengkritik. Apa kritiknya? Orang yang terlalu kurus, adun kerempeng. Ayo. Yang kerempeng, hingga tulang rusuknya tampak, terbalut kulit yang tipis menunjukkan lemahnya kolbu. Nah, nan kurui kerempeng tuh kolbunya lemah, hati-hati kolbunya ngeres. Perintah kok kasih kok, kolbu. Kama kaji iko Ar-Razi nan mengejen da andung do, nan tabak kok, nan lembek baik kok, betul kan? Alhamdulillah di Sikonda Ado dilangi. Jadi tafsiran ini berdasarkan pengalaman Ar-Razi sendiri selama bertemu dengan banyak orang. Ada observasinya. Jadi kesimpulan ini tidak lantas menegasikan para pengamal torekot yang berpuasa menjadikan lapar sebagai laku riadoh. Tidak. Yang menyebabkan tubuhnya kurus hingga tampak tulang rusuknya. Kalau ada sufi kurus kerempeng, itu salah dia. Kalau ada sufi gemuk bulat, salah juga dia. Sampai enggak? Nah, lihat postur Nabi gimana? Kan kelihatan, ya, yang duduk kan nggak gede banget, nggak kurus banget kan? Mengapi daunku kunyi, gitu. Jadi kelihatan tuh. Jadi antum udah bisa paham ilmu firasat. Itu kan kajinya. Berkenaan dengan lapar, ngulang kaji sedikit lagi. Riyadhah ini terbilang berat. Yang ini berat nih, terkait puasa. Tidak semua seorang salik dalam puasanya mampu menjalaninya. Kalaupun mampu menjalaninya, itu sebatas anjuran dari mursyid. Gurunya, guru spiritualnya, biasanya para salik diberikan wajhifah. Apa itu wajhifah? Amalan yang berlaku pada individu dia saja. Yang duduk ini ngasih amalan pada individu bagi yang melampaui duniawiyah. Nah, ini antum itu. Antum sedekah aja. Antum ini aja. Itu namanya apa? Wajhifah. Kalau antum nggak kena wajibah, alhamdulillah berarti aman. Nggak tebal perutnya, nggak tipis perutnya, nggak kerempeng gitu. Ya kan? Gitu. Mau dapat wajibah. Berarti ada kesalahan. Nah, itu namanya wajibah. Jadi begitu selesai wajibah, mereka ingin segera berbuka. Berbuka. Kecuali bagi para ahli makrifat. Makomatnya tinggi yang mengetahui manfaatnya. Karena itulah Yahya bin Mu'adz Ar-Razi pernah mengatakan, seandainya diketahui bahwa lapar dijual di pasar, lapar dijual di pasar kata Ar-Razi ini. Kalau dijual di pasar, niscaya para salik tidak akan membeli selainnya. Pasti dibeli lapar itu. Wah, aman jual lapar ya. Begitu katanya.
Dalam hal ini Ibrahim bin Adam berkisah, aku berteman dengan para wali Rijalillah di pegunungan Lebanon. Ini benar ini. Mereka menyuruhku jika kembali ke masyarakat untuk menasihati mereka dengan 4 hal. Siapa yang banyak makan tak akan pernah menemukan manisnya ibadah. Orang awam kok makan gak makan, hati-hati, nggak ketemu manisnya ibadah. Ya, barang siapa yang banyak tidur, ulah puasa tidur. Penasihat beliau ini, ya, dia tidak akan mendapatkan keberkahan dalam usianya. Ayo, panjang usianya, ya, asam urat, aduh si penyakitnya, ya, kira-kira begitu. Si kau ada di langit, jangan banyak tidur, beko puasa. Ya. Siapa saja yang mencari ridho manusia dalam puasanya, ada yang mencari ridho manusia, ada, dia tak akan pernah menantikan keridhoan Allah. Tertutup. Siapapun yang ucapannya berlebih-lebihan, membincangkan keburukan orang lain, gibah dalam puasanya, maka tidak akan mati kecuali dalam keadaan keluar dari Islam. Mau nggak? Hati-hati. Itu nasihat beliau ya, Ibrahim bin Adam. Abdullah bin Saud At-Tustari juga menegaskan bahwa berkumpulnya kebaikan ada dalam 4 hal juga. Kalau ingin ngumpulin kebaikan, yang dengan itu pula seseorang akan menduduki posisi sebagai wali abdal. Keren. Wali abdal. Keempat hal tersebut adalah: pertama, mengosongkan perut dengan lapar. Kedua, diam dari segala hal yang tak berfaedah, mulai berat. Ketiga, ujlah, mengasihkan diri dari manusia, kalwat. Keempat, begadang dalam rangka ibadah, kurangi tidur. Sanggup puasa besok kayak gitu? Angku bisa mencapai wali abdal. Makanya orang dulu kalau puasa gimana? Hilang dari lingkungan masyarakat, iya kan? Namanya apa? Sudah pada tahu tuh. Sekarang udah mulai hilang ya. Enggak ada wali nagari yang banyak. Ya. Bahkan sebagian ahli makrifat mengatakan lapar adalah harta utama kita. Harta utama manusia. Dalam arti kekosongan waktu sehingga mereka bisa beribadah. Keselamatan duniawi, manisnya ibadah, ilmu dan aktivitas yang bermanfaat yang mereka dapatkan tidak lain karena lapar. Dan bersabar atasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu pula Saud Al-Tusari menyatakan bahwa puncak dari segala kebaikan yang pernah diturunkan dari langit ke bumi turun. Allah sendiri yang menurunkannya, ada di Sya'ban. Ada di Sya'ban. Waktu antum dalam keadaan di Sya'ban itu lapar, puasa. Itu deh. Makanya Nabi di Sya'ban banyak puasa sunat. Siapa yang puasa Sya'ban? Ada yang puasa, ada, bayar utang. Nggak laku tuh. Nggak laku. Itulah turun rahmat Allah. Allah sendiri yang mengantarkannya. Dan puncak segala keburukan di antara keduanya adalah kenyang. Itu disebut asyab. Para ahli makrifat terbiasa dengan lapar. Mereka menjadikannya sebagai hartanya yang paling utama. Ketika mereka lapar, semua pembuluh darah dalam tubuhnya menjadi bukti-bukti rahasia-rahasia ilahi. Hati mereka pun menjelma bersemayam penglihatan Tuhan yang maha tinggi. Kolbu-kolbu mereka pun menjadi pintu yang terbuka tempat akal dan hawa nafsu. Akal dibantu oleh ruh, sementara hawa nafsu oleh jiwa rendah. Ketika indera-indera alamiah dituruti kemauannya dengan pemenuhan makanan, maka akan semakin menguat jiwa rendahnya. Sebaliknya, tatkala jiwa rendah tidak dipenuhi kebutuhan makanannya, ia menjadi lemah dan akal memperoleh kekuatan.
sehingga tersingkaplah rahasia-rahasia dan bukti-bukti ilahiyah. Jika keadaan jiwa rendah bertambah lemah hingga tak mampu bekerja, maka hawa nafsu pun lenyap. Dari sinilah setiap kehendak hati yang sia-sia terhapus dalam manifestasi kebenaran, dan para pencari Tuhan para salik akan mendapatkan seluruh keinginannya. Maka dari itu lapar para salik tidak sebatas menahan diri dari makanan dan minum saja. Melaparkan diri tidak berbuat maksiat. Mereka menggunakan laparnya sebagai jalan ibadah dengan berpuasa. Karenanya ibadah puasa khususnya bulan Ramadan sebagai sesuatu yang istimewa. Kalau antum paham, sebagaimana kata penggalan hadis qudsi, asyaumu liwa ana izzi bihi. Ibadah ini adalah rahasia yang tidak ada kaitannya dengan ibadah lahiriah. Itu kata Nabi. Suatu rahasia yang tak ada yang mengetahuinya hanya Allah. Maka aku yang akan membalasnya. Dan karena itulah pahalanya tak terkira. Itu sebabnya ana izibihi dikaitkan dengan riwayat bahwa manusia memasuki surga karena rahmat Allah. Bukan karena ibadah antum. Dan tingkatan mereka berdasarkan ibadahnya. Itu tingkatannya. Sementara menetapnya mereka di dalam surga untuk selamanya karena pahala puasanya. Kedahsyatan ibadah puasa Ramadan ini sampai-sampai Sufi yang bernama Al-Junaid mengatakan bahwa puasa adalah separuh tarekat. Maka Al-Hujwiri mengatakan bahwa dirinya melihat para syekh sufi yang berpuasa terus menerus karena mereka berusaha menjauhi sikap keras kepala dan riya. Sedangkan yang lainnya berpuasa hanya pada bulan Ramadan sekedar untuk mencari pahala. Dia menegaskan bahwa berpuasa terus menerus tanpa melanggar perintah Allah merupakan sebentuk karomah. Bukan terus-terusan seperti tiap hari. Ini ruhaninya terus-menerus. Dan karomah mengikuti aturan khusus. Bukan aturan umum. Dari puasa tadi. Lain halnya dengan mukjizat. Yang memang untuk ditampakkan. Karomah tidak boleh ditampakkan. Ditahan. Itulah saum. Sampai Pak? Kecuali ada faktor pembenaran. Salah satunya adalah penyembuhan. Ya, nah, ini mesti dipahami. Karena karomah mengikuti aturan khusus bukan umum, beda dengan mukjizat yang harus ditampakkan. Sebagaimana Rasul menampakkan puasanya, beliau yang terus menerus. Karena itu karomah para wali dilarang untuk ditampakkan karena karomah mengendaki kerahasiaan. Inilah yang membedakan mukjizat kenabian dan karomah para wali. Dalam tingkatan tertentu, karomah memberikan kemampuan para wali, khususnya para wali Allah yang benar, untuk bisa berbicara dengan Allah. Dasarnya mana? Para wali biasanya akan berpuasa 40 hari. Berapa? Antum lakukan itu. 40 hari. Setelah wajib 30. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Dan itu disandarkan pada umat Muhammad yang harus diamalkan. Karenanya Allah berfirman, dia Al-Araf. Al-Araf itu 7 amalkan. Amalkan puasa besok 40 hari, 30 wajib, 10 sunat. Penyempurnaannya 142, 143, 144. Al-Araf surat 7 dibaca ikhwan. Ini amalan.
أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلمي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Diperkeras hatinya, pahami hatinya. Ada apa ini? Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah. Dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkata Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sesekali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersikukuh.
Jadi intinya kalau antum puasa ditambah dengan kesempurnaan puasa 10 hari, puasa apa namanya? Setelah Ramadan? Benar, puasa Ramadan, puasa 10 Syawal. Syawal itu memperlihatkan, bukan. Syawal itu bukan memperlihatkan, tidak mampu kalau diperlihatkan, tapi mendengarkan. Itu konsep sama. Disitulah ilham antum mungkin kuat. Ilham antum itu seperti ada bisikan. Antum tetap akan bisa diperlihatkan. Contoh diajarin ke Harun. Ada yang nama Harun? Ada ya? Nggak heran kalau penglihatan ciptaan Allah mudah dia melihatnya. Paham itu? Ya udah ganti namanya Harun, pengen ngeliat jin siapa, itu bisa dilihat. Tapi kalau Allah nggak bisa, biasa aja. Ya. Tapi inti dari kaji ini, ajaran yang didapat di sini apa? Jangan berhenti di situ. Puasa itu bisa mempertajam ilham. Dengan 10 lagi di Syawal. Duduk nggak tuh? Mau lakuin? Mau nggak? Ada bisikan, ilham antum. Enggak orang yang bisikin itu. Siapa? Kodam mulai. Gitu. Ya. Udah sampai itu tafsirnya dan benar itu tafsirnya. Itu sebabnya bila antum ingin mendengar perkataan Tuhan secara batiniah yang disebut ilham, setelah 30 hari berpuasa, mereka akan menggosok gigi mereka. Jadi di Idul Fitri gosok taruh gigi itu disiwak. Orang-orang dulu tuh. Supaya bersih nggak mengecek. Nanti masuk pendeng. Ya. Hikmahnya gitu leh. Gosok gigi pakai gosok gigi apa sore pas sudah Idul Fitri itu nggak makan gosok aja giginya kan. Baru puasa Syawal, ilham itu tajam. Di samping juga ilham semua ciptaan yang tidak terlihat oleh mata normal kelihatan. Si ampan tuh bale ujin. Keluar balik itu. Enggak takut tuh. Itu ada di Harun. Lalu berpuasa kembali selama 10 hari dan Rabb akan berbicara kepada qalbu antum. Sebab apa yang dialami para nabi secara terbuka, para wali pun harus dapat mengalaminya secara diam-diam. Ini nung jelaskan, ini anjuran. Itu makna kedalaman dari puasa Ramadan dengan puasa 10 Syawal. Maka dari itu untuk dapat mendengar kata-kata Tuhan disebut ilham antum, itulah orang-orang yang diberi ilham ternyata amalannya berpuasa ditambah 10 Syawal. Jadi tak akan bisa ilham antum peka berbicara melalui qalbu makhluk Allah tanpa melepaskan tabiat alamiahnya, yaitu dengan melepas diri makanan dan minuman selama 40 hari yang sudah ditentukan waktunya. Kan harus dijelaskan ini amalannya. Ini kata Quran, kalau antum nggak mau ngamalin ya bodoh, antum gitu aja. Mau nggak hidup dikasih ilham? Mau kan? Di share lagi. Ilham insya Allah. Dan itu kata wahyu, bukan kata hadis. Tanpa melepaskan tabiat alamiahnya dengan berpuasa bohong. Ilham itu peka, bohong. Tapi ada tempatnya, tuntunannya, syariat kan tempatnya. Ya. Maka jangan heran kalau orang itu nggak dikasih tahu ilmunya seperti ini, mereka melakukan puasaannya, mereka juga akan peka ilhamnya dengan sendirinya. Benar itu, demi Allah benar itu. Ujwiri, Al-Ghazali, Junaid semua ngomong kayak gitu. Yang duduk katanya, kata beliau kan, dari siapa? Dari guru-gurunya.
dengan melepaskan diri dari makanan dan minuman selama 40 hari ya, dengan jeda waktu yang sudah ditentukan syariat. Idul Fitri haram loh, nggak boleh puasa loh. Iya kan? Pemutus pembeda antara wajib dengan sunat. Ya. Agar dapat menundukkan sepenuhnya hingga terwujudlah kesucian cinta, kelembutan rohani. Intinya ibadah puasa melatih manusia untuk menahan, tak sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Ya. Tetapi bagaimana menjadikan ibadah puasa sebagai simbolisme ibadah secara simbolis yang benar dengan menahan diri dari segala sikap tercela terhadap diri sendiri maupun dalam hubungan dengan sesama. Karenanya semakin berilmu, semakin khusyuk puasa seseorang. Hatinya akan semakin halus, kepekaan dalam pergaulan semakin terasa, ilhamnya makin tajam. Itu sebabnya puasa harus bisa mengamalkannya, mengantarkan seseorang pada kesadaran sosial, baik kesadaran individual. Semakin tinggi tingkat sosial kedudukan seseorang, bukan gaya hidup yang ditingkatkan, tapi amal kebajikan semakin melangit menuju Rob. Menahan diri untuk tidak bersikap ria, sombong, suka mencela, merendahkan. Karena itu puasa Ramadan bukan sekedar ibadah tanpa makna, bukan yang mengulang ketercelaan selepas puasa. Jangan. Namun melanggengkan sifat empati, selalu berbagi kebahagiaan kepada para fakir dan miskin. Ini bisa diperoleh kalau puasa antum dibarengi dengan puasanya orang-orang tarekat, yaitu ditambah puasa ruhani 10 Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi tegas manfaat kita, awal kita, ilmu kita untuk serius melakukan puasa. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.